Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra Ramadhani dengan NIM 12450120162. Pada video ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil ujian tengah semester pemrograman mahir untuk soal nomor 2 dan nomor 4 karena saya memiliki NIM genap. Jadi, saya akan memaparkan jawaban saya pada soal nomor 2 dan nomor 4. Pembahasan yang akan saya bahas akan saya bagikan menjadi 3 bagian, yaitu ada menjelaskan algoritma dari program yang udah saya buat, menjelaskan source kode yang saya buat, dan menjelaskan hasil eksekusi program. Nah, pada soal nomor 2 ini, algoritma dari sistem Smart QBank ini sebenarnya sudah sederhana tapi terstruktur. Sebenarnya sederhana banget tapi terstruktur. Pertama, semua transaksi seperti setor, cek saldo dan tarik ditampung dulu dalam sebuah queue supaya transaksinya diproses sesuai urutan kedatangannya. Jadi kayak siapa yang duluan dia yang dapat gitu. Setelah itu ini perintah proses atau K akan mengambil K dalam transaksi paling depan dari queue, lalu memprosesnya satu persatu. Nanti saya jelaskan ini ya, ini pemaparan saya aja. Lalu memproses satu persatu. Setiap transaksi yang berhasil diproses akan dicatat ke dalam stack audit log, lengkap dengan timestamp sebagai bukti dari pemrosesan dari bukti waktu pemrosesan. Dan untuk menampilkan histori algoritma menampilkan riwayat n dan yang mengambil n elemen paling atas dari stack tanpa menghapus apapun. Sedangkan dari fitur cari audit, mencari data transaksi dari transaksi tertentu berdasarkan ID di dalam seluruh stack. Jadi umumnya soal nomor 2 ini seperti ini. Kita input transaksi masuk ke queue. Lalu yang kedua proses transaksi masuk ke stack dan tampilkan riwayat atau cari audit sesuai perintah. Nah, lanjut algoritma soal nomor 4. Nih. Soal nomor 4 ini mirip ya, juga mirip sama yang kayak tadi. Pertama, setiap warga yang akan menerima bantuan didaftarkan ke antrian lewat daftar penerima. Ini kan, daftar penerima. Dan masuk ke starter queue. Lalu paket bantuan di sebuah stack menggunakan isi gudap. Saat bantuan dibagikan menggunakan salurkan atau N, program mengambil N warga paling depan dari queue dan memberikan satu paket dari posisi paling atas stack. Nah, jika paket habis duluan, program akan menampilkan siapa saja yang belum dapat. Terakhir, laporan. Menampilkan penerima yang sudah dapat bantuan dan sisa paket yang belum diambil. Jadi alurnya tuh daftar penerima masuk ke queue, paket masuk ke stack, salurkan sesuai antrian, dan buat laporan penerimaan. Nanti bakal muncul pas saya tunjukkan outputnya. Lanjut, yang kedua, menjelaskan source code atau codingan saya ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan source code dari kedua program tersebut. Di awal saya membuat nih kelas transaksi yang menyimpan seperti yang di soal minta, ada jenis transaksi, ID dan nama dan jumlah. Lalu saya menggunakan queue transaksi. Di sini queue transaksi dan stack string. Yang queue transaksi ini untuk menyimpan transaksi menumpuk sesuai urutan, dan kalau string untuk menyimpan audit log. Nah, saya di sini juga menggunakan metode setor, tarik, dan cek nih. Setor, tarik, dan cek. Berfungsi menambahkan transaksi ke queue. Dan metode proses untuk mengambil transaksi dari queue, mencetak transaksi, lalu menaruhnya di stack audit log. Stack sebagai audit log, sebagai log. Lalu saya membuat juga ini riwayat untuk membaca beberapa log teratas dari stack dan mencari audit. Untuk audit mencari log yang mengandung ID tertentu. Ini kan audit concern ID dan lain.
Nah, maka di sini di dalam main saya mengisi data transaksi sesuai ketentuan. Nih, data transaksi dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut untuk menunjukkan cara kerja program. Di sini saya mencoba untuk menggunakan nama ID dan nama dari teman-teman saya sekelas. Ini mereka yang saya jadikan ID dan ini nama mereka, lalu ini nomor apa itu? Nomor salah-salah gitu, tunai salah-salah gitu. Misalnya ada yang mau setor, tarik setor. Nah, lalu diproses dan kita sinar print line, kita mengeluarkan hasil, menampilkan hasil outputnya nanti. Sini akan keluar nanti outputnya. Lalu yang untuk soal nomor 4, ya baik, saya lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 2 tadi segitu aja. Yang nomor 4, untuk soal nomor 4 saya membuat kelas penerima gini, yang dimana menyimpan string ID, nama, desa, seperti yang diminta soal juga. Nah, Q digunakan untuk warga, stack digunakan untuk paket bantuan, dan list digunakan untuk mencatat penerima yang sudah menerima. Di sini saya menggunakan metode daftar penerima, menambah warga ke antriannya, tambah penerima ke antrian, queue. Dan juga isi gudap, menambahkan paket ke stack. Nih, isi paket ke stack atau LIFO. Lalu metode salurkan, mengeluarkan warga dari queue dan memberikan paket dari stack. Ini kan, penerima yang membuat bantuan. Lanjut nih, menyalurkan, ambil ke, sudah diterima. Lalu metode salurkan yang tadi udah, dan metode laporan menampilkan penerima dan sisa paket di sini. Saya ada buat laporan. Nih, laporan isi bantuan, smart print line, penerima, nama penerima yang sudah menerima bantuan, string S sudah diterima, smart print line. Kemudian sisa paket gudap ini tadi memanggil nih list siapa yang udah dapat, nih sisanya kayak diminta tadi kan. Nah, maka di sini saya tetap di main saya memanggil atau memerintahkan program tersebut dengan menggunakan ID dan nama dari teman-teman saya juga, tapi ini yang lain, bukan yang tadi, cuma nama saya aja yang sama-sama yang tadi, yang program sebelumnya. Ini selebihnya yang belum ada di sini tadi. Saya meminjam nama mereka untuk menjadi program saya di sini. Nah, yang ini si Gudap adalah bantuan-bantuan yang akan mereka dapatkan. Ini daftar penerima yang akan mendapatkan saluran bantuan bencana. Dan ini apa-apa aja sih apa-apa aja sih penerimaan gitu, apa aja sih yang bakal dikasih ke orang-orang yang membutuhkan itu, orang-orang yang dalam bencana itu. Lalu salurkan dan laporan saya selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil eksekusi dari kedua program yang udah saya buat. Sebenarnya saya mau menunjukkan run dari yang nomor 2. Oke. Nih, diproses setor 145 nih mereka, Nabila Putra Madani, nama saya nih. Nih, diproses setor ID, nama, berapanya. Tarik nih Mahen. Nih. Nah, di sini nama kami lagi, di sini audit nih Nabila, setor. Maka ini akan mengeluarkan hasil seperti ini. Yang di nomor 2 nih, program menampilkan transaksi mana saja yang diproses. Ini yang diprosesnya ada 3. Audit log muncul lengkap dengan timestamp. Riwayat menunjukkan beberapa log terbaru. Dan pencarian audit berhasil menemukan transaksi berdasarkan ID tertentu. Ini kan pakai ID nih. Nah, kelihatan bahwa Q bekerja sesuai urutan. Kan tadi kan ada urutannya kan di atas kan. Sesuai urutan. Dan stack menyimpan log yang terbaru. Oke. Lanjut, saya akan menjelaskan eksekusi dari yang soal nomor 4. Bentar ya. Agak banyak ya. Nah, soal nomor 4, sedangkan nomor 4, di sini ada nih menyalurkan air mineral 1 dus ke NIM, ke ID ini atas nama Nabila dari desa A, biskuit ke sini dari atas nama Ahmad dari desa B, mie instan ke Zikra, ini ID-nya. Begitu selanjutnya, dan ini ada penerima yang mendapat bantuan, ada Nur Seto dari desa A dengan ID ini, dan Raja desa B 1245 ini. Nah, ini laporan nih penerima yang udah menerima bantuan, ada Nabila, Ahmad, Zikra, Excel, Lukman, Maulana, Melisa, Nofrin, dan ini dari desanya desa A, B, C.
A, C, D, D. Ini ada mineral 1 dus, biskuit, mie instan 1 dus, susu, gula, beras, minyak goreng, sembako premium. Nah, sisa paket diguduk nih ada 0, berarti habis ya. Nah, di nomor 4 ini ada nama penerima muncul sesuai urutan Q. Yang kedua ada paket yang diberikan selalu dari posisi paling atas, tag. Setelah pembagian selesai, program menampilkan siapa saja yang sudah menerima nih, yang udah menerima, dan ini yang belum. Ini datanya. Dan juga menampilkan paket mana saja yang masih tersisa. Hasil output ini menunjukkan bahwa konsep queue dan stack berjalan sesuai fungsinya. Ini ya. Build success. Nomor 2 tadi lupa di zoom. Kita zoom lagi. Nih, dari proses, lalu keluar hasilnya, baru nih auditnya. Sesuai dengan yang diminta tadi, ada prosesnya, riwayatnya, dan audit lognya. Baik, dari pengajian dua soal ini, saya bisa agak mulai memahami bagaimana queue dan stack digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata, sebuah transaksi, dan pembagian bantuan bencana. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dan atau jelaskan dari hasil jawaban ujian tengah semester pemrograman mahir saya. Saya maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam program yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menunjukkan sedikit sebelumnya. Saya sempat buat belajar di tempat-tempatnya ini. Ini waktu awal-awal nih, waktu masih belajar. Belum tahu kalau ternyata ada bacaan. Ini itu information aja, Pak. Saya udah mengerjakan semuanya dan semuanya bisa di-run. Tapi ternyata ini fix di sini karena saya baru tahu kalau ternyata kerjakannya sesuai ini bukan keempat soal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.